Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam renungan tentang bagaimana menjadi sukses di dalam hidup kita. Ini adalah rangkaian dari seri-seri pembahasan tentang hukum sukses. Pada renungan kali ini kita sudah memasuki seri yang ke-14. Seri ke-14 ini berbicara tentang hukum hubungan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa jika kita ingin membangun hubungan harus dilandasi oleh kasih. Matius 22 ayat 36-40 berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sahabat pendidikan Kristen, mengasihi sesama adalah titik awal yang baik untuk membangun hubungan antar pribadi dan sosial. Melakukan hal itu akan mencerminkan dalam cara Anda memperlakukan orang lain, tetangga Anda, dan bagaimana cara Anda menghargai dia. Konsep mengasihi sesama tampaknya agak idealis, tetapi ada banyak penerapan praktis dan sukses dari konsep ini. Misalnya, Gandhi mengalahkan tentara Inggris dan membebaskan India tanpa melepaskan satu tembakan. Martin Luther King Jr. dengan gerakan tanpa kekerasan berhasil merevolusi hak-hak sipil di Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah Nelson Mandela. Dia bisa mengakhiri apartheid di Afrika Selatan tanpa kekerasan. Masing-masing pemimpin ini menggunakan hukum spiritual yang sangat kuat, yaitu hukum kasih. Dalam menerapkan undang-undang ini atau aturan ini, para pemimpin ini menerapkan konsep anti kekerasan dan perlawanan damai. Hukum spiritual yang kuat ini menghasilkan hasil nyata yang menurut kebanyakan orang tidak mungkin diperoleh. Bagaimana warga yang tidak bersenjata tanpa pelatihan militer dapat mengatasi polisi dan pasukan militer serta musuh mereka? Hanya dengan berbekal prinsip spiritual mereka, Gandhi, Martin Luther King Jr., dan Nelson Mandela memenangkan perang mereka. Dengan kampanye anti kekerasan dan kasihnya, Dr. King menjadi salah satu pemimpin terpenting gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Dia adalah orang termuda yang dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1964. Dia juga seorang pembicara yang brilian. Dr. King menghadapi banyak sekali kebencian yang menyebabkan pembunuhannya pada bulan April 1968. Berikut adalah kutipan yang sangat mengesankan dari khotbahnya Dr. King. "Kepada lawan terberat kami mengatakan, kami akan menandingi kemampuan Anda untuk menimbulkan penderitaan dengan kemampuan kami untuk menahan penderitaan itu. Kami akan melawan kekuatan fisik Anda dengan kekuatan jiwa kami. Apapun yang engkau lakukan terhadap kami akan tetap mengasihimu. Dengan hati nurani yang baik, kami tidak dapat mematuhi hukum-hukum Anda yang tidak adil. Tidak bekerja sama dengan kejahatan adalah kewajiban moral, seperti halnya bekerja sama dengan kebaikan. Jadi masukkan kami ke penjara dan kami akan tetap mengasihimu. Bomlah rumah kami dan ancamlah anak-anak kami, dan kami akan tetap mengasihimu. Kirimkan pelaku kekerasan bertopeng Anda ke komunitas kami pada tengah malam. Kami tetap mencintai Anda. Tetapi yakinlah bahwa kami akan melemahkan Anda dengan kemampuan kami untuk menderita. Dan suatu hari kami akan memenangkan kebebasan kami.
kita tidak hanya akan memenangkan kebebasan itu untuk diri kita sendiri. Kami akan sangat menarik hati dan hati nurani Anda, sehingga kami akan memenangkan Anda dalam prosesnya. Dan kemenangan kami akan menjadikan kemenangan ganda. Sahabat pendidikan Kristen, berbuat baik kepada mereka yang memberi kita kejahatan itu sepadan. Yesus berkata kepada kelompok pengikutnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 43-44. Bagi banyak orang, mencintai, mengasihi, memaafkan, dan mendoakan musuh hampir tidak mungkin. Idenya sendiri bisa luar biasa, tetapi pikirkan sejenak. Seseorang yang tidak menyakiti siapapun lebih mudah mengubah musuh menjadi teman dan membuat kesan positif pada orang lain. Oleh karena itu, hukum kasih bekerja. Nasihat serupa diberikan oleh Salomo dalam Perjanjian Lama dan diulangi oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan untuk dimakan. Jika dia haus, beri dia air minum. Amsal 25 ayat 21 dan Roma 12 ayat 20. Ketika kita melakukan hal-hal baik kepada mereka yang menyakiti kita tidak memberi mereka pilihan selain mengubah perilaku mereka. Entah mereka mengubah cara mereka atau mereka menemukan diri mereka di kursi panas, setidaknya di depan orang lain. Biasanya tindakan baik kita terhadap mereka akan membuat mereka sadar akan sikap mereka yang berbahaya bagi orang lain. Sahabat pendidikan Kristen, ada sebuah aturan emas yang harus kita taati. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Aturan emas ini mengajarkan kepada kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Bukankah ini adalah salah satu prinsip paling sederhana, paling efektif di dunia? Bayangkan bagaimana jadinya dunia jika manajer memperlakukan karyawan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan, atau sebaliknya. Atau jika setiap perusahaan menawarkan pelanggan mereka tingkat layanan yang sama yang ingin mereka terima. Bagaimana jika pedagang saham di Wall Street memperlakukan investor dengan loyalitas yang sama seperti yang mereka inginkan? Atau pegawai negeri memperlakukan masyarakat dengan perhatian yang sama seperti yang mereka inginkan? Bagaimana jika pesaing mempraktekkan aturan emas ini? Tentu saja konsep revolusioner ini tidak berlaku untuk tempat kerja saja. Setiap interaksi manusia bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Bagaimana jika pasangan memperlakukan satu sama lain dengan cara ini? Serta orang tua, anak-anak, dan tetangga. Apakah orang akan lebih toleran dan menghargai? Akankah mereka lebih menghormati satu sama lain? Pelajaran yang diajarkan oleh Yesus di Galilea juga ditegaskan dalam sebuah penelitian oleh Napoleon Hill yang menyajikan aturan emas ini. Memperlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Napoleon Hill memahami bahwa aturan emas adalah hukum yang sangat efisien dalam hal kesuksesan profesional. Anda dapat mengubah sifat orang lain sehingga sesuai dengan cita-cita yang mungkin Anda inginkan. Anda bangun dan ikuti. Dan yang paling penting dari semuanya itu, Anda harus mengingat fakta bahwa seluruh proses perubahan itu terjadi dan mulai dari pikiran. Hukum kasih menguntungkan mereka yang mengikutinya. Karir dan bisnis setiap orang adalah hasil langsung dari hubungan yang dibangun dengan manusia lain. Keuntungan akan diperoleh mereka yang menyenangkan, yang sikapnya membuat mereka menjadi orang atau perusahaan yang diharapkan oleh orang lain. Menghargai orang lain, di dalam Alkitab dikatakan bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak,
Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, mereka satu tubuh. Demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. Setiap orang, setiap fungsi, dan setiap pekerjaan itu berharga. Sayangnya, tidak semua orang melihat hal itu. Tidak ada pekerjaan yang tidak penting atau kurang terhormat. Agar berfungsi, masyarakat membutuhkan setiap orang untuk memainkan perannya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 1 Korintus 12 ayat 24 sampai dengan 26. Inti dari bacaan tadi adalah semua bagian tubuh itu penting. Apa yang akan terjadi jika kaki dan tangan memutuskan dirinya itu tidak penting dan malah ingin menjadi kepala? Lalu bagaimana fungsi tubuh Anda dengan banyak kepala, banyak perintah? Tubuh memang membutuhkan kepala, tetapi juga membutuhkan kaki untuk memberikan keseimbangan dan tangan untuk meraih sesuatu. Ide yang sama ini juga bekerja dalam tim, kerja dalam tim di sebuah perusahaan, di sekolah, di perkantoran, di departemen, ataupun di perusahaan-perusahaan lain. Untuk itu, kita harus menghargai dan menghargai semua orang, terlepas dari posisinya di masyarakat atau hierarki perusahaan. Mari coba kita kembali kepada abad ke-15 di Inggris, ketika Raja Richard III menghadapi pertempuran paling mengerikan dalam hidupnya. Dia berteriak, "Kuda, kuda, aku membutuhkan kuda, kerajaanku membutuhkan kuda." Kutipan tersebut menjadi populer di tangan William Shakespeare. Dan berarti ada saat-saat, bahkan ketika Anda menjadi raja pun itu tidak cukup. Anda membutuhkan kuda. Terkadang kekuatan dan kekayaan Anda tidak dapat memberikan apa yang Anda butuhkan. Anda membutuhkan bantuan orang lain. Hidup ini adalah sebuah drama. Hidup ini dikatakan sebagai panggung sandiwara. Dalam drama kehidupan, setiap bagian memiliki nilai dan perannya. Apapun peran yang dimainkan oleh seseorang, itu harus dihargai. Bahkan jika bagian Anda sederhana, berbahagialah dan lakukanlah peran Anda dengan baik. Ada orang yang tidak bergerak maju karena mereka kurang memikirkan perannya atau merasa minder dengan perannya. Mereka menganggap bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang berharga atau penting. Masing-masing dan setiap dari kita, tidak peduli apapun posisi Anda dapat meningkatkan pengaruh Anda jika Anda mau. Hargailah sesamamu, hargai juga dirimu. Cara Anda memandang diri dan orang lain akan mempengaruhi hubungan Anda, akan mempengaruhi bisnis Anda, akan mempengaruhi karir Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan uraian ini. Amin.